Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Maulana. Saya kelas 5 dari SD Nagokaya, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Saya akan mempresentasikan tentang buku yang berjudul Hutan Mangrove, penerbit PT Sandiarta Sukses, karya Yuliadi Sukardi. Saya akan mereview dengan teknik AI. AI yaitu A. Alasan, I. Isi, H. Hikmah. Alasan saya memilih buku ini adalah karena saya menyukai tentang hal yang berhubungan dengan kayu, seperti buku cerita yang akan saya presentasikan, yaitu Mangrove. Berikut cerita yang akan saya sampaikan. Suara debur ombak memecahkan pusingnya di pantai. Di saat yang sama, burung camar berseliweran di antara lautan dan daratan. Mereka sibuk menangkap serangga yang melayang-layang di udara. Siang itu, angin laut bertiup lembut, menggoyangkan dahan pohon bakau, sehingga daun-daunnya bergesekan dan menimbulkan suara berkeresakan. Sesudah itu, sunyi kembali. Namun, sayup-sayup terdengar kicau burung ketilang yang liar, bertengger pada dahan bakau yang rimbun. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya kicau ketilang, karena masih ada burung-burung lain di hutan bakau itu, seperti burung sikatan paradisi, burung madu kuning, gelatik, pipit, celalodang, cangak abu, cangak besar, kokolan laut, dan bangau putih besar. Namun, tidak hanya burung menyemarakan hutan bakau yang lebat itu, tetapi ada pula beberapa binatang melata, seperti buaya, biawak, ular sanca, ular cincin mas, dan ular bakau. Selain itu, terdapat pula jenis serangga seperti kupu-kupu. Bahkan ada pula bangsa kepiting, ikan, udang di hutan bakau tersebut. Oleh karena itu, hutan ini tidak disebut hutan bakau, tapi disebut hutan mangrove. Hal ini disebabkan terdapat beberapa macam tumbuhan khas pantai, seperti pohon bakau, nipah, pepada, dan tancang. Selain itu, di belakang hutan mangrove tersebut terbentang beberapa tambak ikan bandeng dan udang, sehingga hutan mangrove ini seolah-olah menjadi batas dari daerah tambak dan laut. Dari arah tambak, tampak beberapa orang sedang berjalan menyusuri pantai. Mereka semakin mendekati kawasan hutan mangrove tersebut. Yang paling depan adalah seorang pria yang kira-kira berumur 20 tahun, yang diikuti oleh beberapa anak, kira-kira berumur 13 tahun. Mereka membawa ransel dan peralatan berkemah. Akhirnya, mereka sampai di tepi hutan mangrove. Kemudian, pemuda yang paling depan itu meneliti daerah sekitar dan menunjuk suatu tempat terbuka. "Kita berhenti di sini adik-adik," kata pemuda tersebut sambil menaruh ransel di atas tanah. "Mengapa di sini, Kak Anton?" tanya seorang anak yang berada di dekatnya. "Ya, jika terlalu ke dalam, rasanya kurang aman, karena masih banyak hewan liar di dalam sana," sahut Kak Anton. "Apa rencana Kak Anton sekarang?" tanya Daryat. "Kita buat perkemahan saja di sini," sahut Kak Anton. "Benar Kak, kita membuat perkemahan saja di sini," ujar Dimas. Selanjutnya mereka pun berbagi tugas. Kak Anton, Daryat, dan Dimas mendirikan kemah, sedangkan Soma, Gana mencari ranting-ranting kering untuk membuat api unggun nanti malam. Malam itu, kelima orang tersebut tertidur di dalam kemah dengan nyenyak sekali. Mungkin perjalanan menuju tempat perkemahan itu sangat melelahkan karena mereka berjalan hampir 15 km. Pagi itu, ketika semilir berembus, mereka satu demi satu terbangun. Gana segera keluar kemah dan menengok sekelilingnya, tampak sudah terang tanah. Di kejauhan terdengar suara kicauan burung di antara dahan-dahan di hutan pantai. Gana menghibis gayung air dan mulai mencuci mukanya, kemudian mengusap giginya hingga bersih. Lumayan, rasanya lebih enak dan terasa segar. Tidak lama kemudian muncullah Dimas dan Daryat. Selanjutnya muncul pula Anton dan Soma. Kemudian mereka berempat membasuh muka dan menggosok gigi masing-masing. Lalu mereka membagi tugas, yang memasak nasi Gana, yang mencari air Dimas, yang mencari kayu kering Soma. Tetapi Soma tidak diperbolehkan menebang kayu oleh Kak Anton. Saya di pesisir pantai, lalu Kak Anton tugasnya mencari ikan.
Kak Anton tidak memperbolehkan Soma menebang kayu karena kita tidak boleh merusak alam. Kita harus melestarikannya. Maka Kak Anton menyuruh Soma untuk mencari ranting kayu di pesisir pantai dan menyuruh Soma untuk tidak mencari kayu dengan cara menebang kayu. Soma mencari ranting-ranting di pesisir pantai sepanjang hutan pantai. Dia mula-mula melihat rumput dan semak-semak yang khas di pantai sekitar tepi pantai yang berpasir. Sedangkan di belakang deretan rumput dan semak itu terdapat pepohonan yang cukup besar. Pohon-pohon hutan tersebut mempunyai ciri khas, yaitu pohon yang dapat menyesuaikan diri kita dengan keadaan di pantai. Hikmah dari cerita ini adalah saya mengetahui jenis-jenis pohon yang dapat tumbuh di hutan mangrove dan ciri-cirinya. Saya juga menjadi tahu manfaat dari hutan mangrove. Teman-teman, yuk kita jaga lingkungan kita dengan tidak merusak pohon, karena pohon-pohon itu akan menjadikan udara di sekitarnya menjadi bersih. Sekian itu dari saya, Ridwan Hadi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.